Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Arasak dengan NIM 220301500071. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi ilmu kesehatan, yaitu dasar-dasar pendidikan kesehatan tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti modul 1 ini, para peserta mampu memahami dan menerapkan kaidah-kaidah memelihara kesehatan pribadi dan lingkungan. 2. Memahami dan menerapkan kaidah-kaidah makan dan minum yang sehat. 3. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dan pendekatan pendidikan keselamatan di SD. Pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek pribadi atau fisik, mental, dan sosial termasuk emosional, agar dapat tumbuh dan berkembang secara harmonis. Pendidikan kesehatan pada dasarnya amat bermanfaat untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang 2. Tujuan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik baik jasmania maupun rohania melalui pemahaman dan pengalaman gaya hidup sehat bagi peserta didik. Dengan demikian diharapkan anak tumbuh dan berkembang secara wajar dalam aspek jasmani, mental, sosial, dan emosionalnya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan di sekolah dasar atau SD diarahkan untuk membina para siswa agar memiliki sikap dan perilaku hidup bersih, sehat, bugar, dan berdisiplin. Memelihara kebersihan. 1. Makan sehat dan aktif. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, sehat berarti keadaan sejahtera atau nyaman yang meliputi fisik atau tubuh, jiwa atau mental, dan sosial yang sempurna, dan bukan hanya satu keadaan tanpa penyakit. Sehat secara keseluruhan berarti menyangkut faktor fisik, mental, dan sosial. Sedangkan kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang atau individu hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sebaliknya, sakit berarti suatu keadaan yang dirasakan sangat tidak enak yang disebabkan oleh bermacam-macam faktor. Sakit bisa disebabkan oleh suatu kejadian atau kelainan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap organisme tubuh. Bisa juga gangguan terhadap susunan jaringan tubuh, baik fungsi jaringan maupun fungsi tubuh itu berfungsi sendiri secara keseluruhan. Kebersihan pribadi. Pemeliharaan kebersihan pribadi tidak terlepas dari upaya pendidikan secara keseluruhan, khususnya pendidikan kesehatan. Pemeliharaan kebersihan yang optimal akan terwujud apabila sejak kecil kepada anak sudah ditanamkan sikap hidup bersih dan contoh dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena itu, setiap orang harus selalu berupaya memelihara dan meningkatkan taraf kebersihan pribadinya dengan membiasakan hidup bersih dan sehat, di samping mencegah penyakit. B. Kesehatan pribadi. Agar kesehatan pribadi selalu terpelihara dengan baik, kebersihan kulit, kuku, rambut, mata, hidung, telinga, mulut, gigi, dan pakaian harus selalu terjaga. 1. Menjaga dan memelihara kebersihan kulit. 2. Menjaga dan memelihara kebersihan kuku. 3. Menjaga dan memelihara kebersihan rambut. 4. Memelihara kebersihan dan kesehatan mata. 5. Menjaga dan memelihara kesehatan hidung. 6. Memelihara kebersihan telinga. 7. Memelihara kebersihan mulut dan gigi. 8. Memakai pakaian yang bersih dan serasi. Memelihara kebersihan atau kesehatan lingkungan. 1. Memelihara kebersihan atau kesehatan lingkungan di rumah. 2. Memelihara kebersihan atau kesehatan lingkungan di sekolah. 3. Minuman dan makanan sehat. Fungsi makanan adalah untuk memenuhi kebutuhan tubuh serta untuk membantu fungsi-fungsi tubuh lainnya. Makanan juga memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial
karena dapat mempengaruhi hal-hal yang bersifat psikologis maupun emosional. Makanan sehari-hari hendaknya terdiri dari sebagai jenis makanan yang mengandung berbagai macam zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan yang baik adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ada semboyan Tempo dulu yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari makanan pokok, lauk, sayur, dan buah. 4 sehat dan susu 5 sempurna. Sekarang semboyan itu terganti dengan menu seimbang. Artinya makanan tersebut harus cukup mengandung karbohidrat, protein. Sumber zat gizi dilihat dari fungsinya, bahkan bahan makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bahan makanan sumber energi, bahan makanan sumber lemak, dan minyak, bahan makanan sumber protein, bahan makanan sumber mineral, dan vitamin. Pendidikan keselamatan merupakan upaya pendidikan tentang penanggulangan, pencegahan, dan penghindaran dari terjadinya kecelakaan yang bertujuan agar memperoleh keselamatan bagi manusia dan harta bendanya. Pendidikan keselamatan mencakup ruang lingkup substansi yang luas dan berkaitan erat dengan beberapa mata pelajaran lainnya seperti pendidikan kesehatan, pendidikan jasmani, pendidikan di alam terbuka. Karena itu pelaksanaan pendidikan kesehatan dapat dipandang sebagai sebuah perpaduan dalam suatu tema yang dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran tersebut. B. Tujuan pendidikan keselamatan menerapkan praktik keselamatan dalam kegiatan rekreasi. B. Tujuan pendidikan keselamatan 1. Menerapkan praktik keselamatan dalam kegiatan rekreasi, pendidikan jasmani, dan kehidupan sehari-hari, utamanya keselamatan berlalu lintas. 2. Menanamkan sikap peduli terhadap berbagai hal yang dapat mendatangkan bahaya bagi keselamatan diri pribadi. 3. Menanamkan kesadaran dan sikap bertanggung jawab bahwa yang diperbuat bukan hanya yang mengandung risiko bagi diri sendiri tetapi juga keselamatan orang lain. C. Manfaat dalam penyelenggaraan pendidikan keselamatan. 1. Melalui pengamatan langsung atau pengalaman nyata, siswa dapat menghayati dan menentukan sendiri masalah dalam lalu lintas. 2. Penguasaan keterampilan menggunakan kendaraan, misalnya naik sepeda dan sebagainya. 3. Mengikuti simulasi atau permainan peran yang didukung dengan tentang masalah dan upaya mengatasi masalah. Misalnya. D. Beberapa prinsip pendidikan keselamatan. Pendidikan keselamatan menganut prinsip DAP atau Developmentally Appropriate Practice. Praktek pengajaran tersebut pada dasarnya berisikan sejumlah pengalaman nyata dan jika tidak dapat dilakukan maka dilaksanakan dalam bentuk simulasi. Di antara prinsip yang paling utama adalah sejauh memungkinkan untuk dipraktekkan. Pembelajaran materi pendidikan keselamatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pendidikan keselamatan lebih ditujukan pada pembentukan sikap dan perilaku agar dapat menerapkan kaidah yang berguna untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Disinilah letak perbedaannya dengan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan, yang menekankan pertolongan pertama pada orang yang telah mengalami kecelakaan, sedangkan pendidikan keselamatan lebih menekankan atau memperoleh keselamatan. Sasaran pembinaan dan pendekatan dalam pembelajaran pendidikan keselamatan. Sasaran pembinaan dalam pendidikan keselamatan adalah sikap dan kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang tepat yang didukung oleh keterampilan untuk